Jordi Cruyff diam-diam dekat dengan Ajax. PSSI terancam kehilangan penasihat teknis. Kabar kurang sedap datang untuk sepak bola Indonesia. Di tengah proses pemilihan pelatih baru timnas, Jordi Cruyff justru dikabarkan sedang menjalin komunikasi serius dengan Ajax Amsterdam. Bahkan media Belanda menyebut, perwakilan Ajax sudah bertemu langsung dengan Cruyff di Barcelona dalam pertemuan yang berlangsung tertutup. Situasi ini jelas bikin PSSI was-was. Cruyff selama ini jadi salah satu figur penting di balik penyusunan rencana teknis, evaluasi program, sampai rekomendasi calon pelatih timnas. Kalau benar hengkang ke Ajax, Indonesia bisa kehilangan sosok yang semestinya ikut mengawal proses penting ini. PSSI sendiri belum memberikan respons tegas, sementara Ajax disebut makin intens mendekati Cruyff untuk mengisi posisi direktur teknik. Artinya, peluang Indonesia kehilangan penasihat teknis utamanya makin terbuka. Untuk saat ini, publik masih menunggu kepastian apakah Cruyff akan bertahan membantu PSSI atau justru memilih kembali ke Belanda dan menerima tawaran salah satu klub terbesar di Eropa. Striker Vietnam sebut Indonesia and Thailand lawan terberat di SEA Games 2025. Penyerang timnas U22 Vietnam, Bui Vihao, buka suara soal peta persaingan menuju SEA Games 2025. Ia menegaskan bahwa Indonesia dan Thailand adalah dua tim yang bakal jadi rintangan terbesar bagi Vietnam dalam perebutan medali emas. Menurut Vihao, kedua tim tersebut sudah lama dikenal punya kualitas, intensitas, dan karakter permainan yang tidak pernah bisa diremehkan. Walaupun skuad tiap edisi terus berganti, Indonesia dan Thailand tetap menunjukkan stabilitas dan standar permainan tinggi yang membuat Vietnam harus benar-benar waspada. Vihao juga mengingatkan bahwa persaingan nanti bakal lebih keras dari yang dibayangkan. Semua tim pasti turun dengan kekuatan penuh dan ambisi besar. Ujarnya menandakan bahwa jalan menuju puncak tidak akan mudah bagi siapapun. Dengan segala persiapan yang akan dilakukan setiap negara, SEA Games 2025 diprediksi akan menghadirkan persaingan panas, laga sengit, dan banyak kejutan, termasuk bagi tiga favorit, Vietnam, Indonesia, dan Thailand. Erick Thohir, penunjukan Nova Arianto. Tak perlu diperdebatkan lagi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa pemilihan Nova Arianto sebagai pelatih timnas Indonesia U20 adalah keputusan tepat dan tidak perlu dipersoalkan ulang. Menurut Erick, Nova Arianto merupakan pelatih lokal terbaik saat ini setelah sukses menangani tim U17 dan membawa skuad meraih kemenangan pertama Indonesia di gelaran dunia. Penunjukan Nova dilakukan tanpa melalui rapat Komite Eksekutif PSSI. Meski begitu, Erick menyebut proses itu bagian dari strategi pembinaan dan regenerasi pelatih lokal, memberi ruang bagi pelatih nasional untuk berkembang. Erick berharap seluruh pihak memberi dukungan penuh terhadap Nova Arianto. Menurutnya, saat ini bukan waktunya memperdebatkan, melainkan memberikan kesempatan guna membangun masa depan timnas muda, serta memperkuat fondasi sepak bola Indonesia. Thohir menegaskan bahwa target medali perak untuk timnas U22 Indonesia di SEA Games 2025 bukan keputusan pribadi, melainkan usulan resmi dari PSSI. Ia menyampaikan bahwa federasi sudah melakukan evaluasi internal sebelum menetapkan target tersebut dan kemudian mengajukannya kepada pemerintah sebagai bagian dari persiapan kontingen. Meski Indonesia berstatus juara bertahan, Erick menilai PSSI ingin mengambil pendekatan realistis sambil melihat perkembangan skuad muda yang masih dalam proses pembentukan. Ia menekankan bahwa target perak bukan berarti menurunkan ambisi, melainkan standar minimum yang harus dicapai tim. Erick juga menambahkan bahwa peluang meraih emas tetap terbuka lebar. Jika timnas U22 mampu melampaui target, hal itu akan menjadi nilai lebih sekaligus bukti bahwa pembinaan pemain muda berjalan ke arah yang tepat. Dua pemain dinilai andalan kalau Giovanni van Bronckhorst tangani timnas Indonesia. Spekulasi mengenai kemungkinan Giovanni van Bronckhorst menjadi pelatih timnas Indonesia terus mengemuka.
Di tengah isu tersebut, ada dua nama pemain yang disebut-sebut berpeluang besar menjadi andalan skuad Garuda di bawah asuhannya. Pemain pertama adalah Calvin Verdonk, bek sayap kiri yang punya pengalaman bermain di level Eropa. Verdonk dinilai cocok dengan gaya permainan Van Bronckhorst, bek sayap aktif yang bisa mendukung transisi cepat dari belakang ke depan. Sementara itu, nama kedua adalah Kevin Dix, bek kanan bek, yang juga pernah langsung bekerja sama dengan Van Bronckhorst di klub Eropa. Karena sudah mengenal filosofi dan metode pelatih asal Belanda tersebut, Dix dianggap sebagai pemain yang cepat memahami instruksi dan beradaptasi di sistem taktik barunya. Kedua pemain ini dinilai punya modal pengalaman dan fleksibilitas posisi yang memadai, faktor penting jika timnas Indonesia ingin menerapkan skema modern dan intens dengan pelatih Eropa. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membantah keras pernyataan Wakil Ketua Umum Zainuddin Amali terkait penunjukan Nova Arianto sebagai pelatih Timnas U20 Indonesia. Erick menegaskan bahwa promosi Nova adalah keputusan yang sudah melalui pertimbangan matang dan tidak dilakukan secara tiba-tiba. Ia menilai Nova sebagai salah satu pelatih lokal terbaik saat ini, sehingga wajar jika PSSI memberi kepercayaan lebih besar kepadanya. Erick juga meminta agar tidak ada lagi keraguan terhadap kualitas Nova, karena keputusan ini merupakan bagian dari langkah pembinaan jangka panjang tim nasional. Pernyataan Erick sekaligus meluruskan komentar Amali sebelumnya yang sempat mempertanyakan mekanisme penunjukan pelatih. Erick memastikan bahwa prosesnya berjalan sesuai jalur, dan kini PSSI ingin fokus memberikan dukungan penuh bagi Nova untuk mempersiapkan Timnas U20 menghadapi agenda internasional. Erick Thohir geger, Shin Tae-yong siap melatih Timnas Malaysia. Nama Shin Tae-yong kembali mengejutkan publik sepak bola Asia Tenggara. Setelah berpisah dengan klub lamanya, pelatih asal Korea Selatan itu menyatakan kesediaannya untuk menerima tantangan, termasuk jika diminta menukangi Timnas Malaysia. Momen itu terjadi saat Shin tengah berada di Subang Jaya, Malaysia, dalam rangka menghadiri turnamen pemuda KFAM International Youth Cup 2025. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa dirinya terbuka terhadap tawaran dari klub maupun tim nasional manapun. Pernyataan Shin disambut panas karena diyakini bisa mengguncang negeri rival. Tidak sedikit yang melihat kemungkinan ini sebagai langkah berani di tengah dinamika sepak bola Asia Tenggara. Meski demikian, Shin juga sempat menyebut bahwa saat ini ia memilih untuk beristirahat sejenak sebelum memutuskan langkah berikutnya, artinya belum ada kontrak resmi antara dirinya dengan federasi manapun. Langkah ini membuka spekulasi besar. Apakah Shin Tae-yong akan ambil alih kursi pelatih Timnas Malaysia? Dan bagaimana reaksi dari publik Indonesia dan Malaysia terhadap kemungkinan tersebut? Bukan Malaysia, Timnas U22 Indonesia bersama Thailand dan Vietnam diunggulkan sebagai kandidat juara SEA Games 2025 menjelang SEA Games 2025 di Thailand. Sejumlah pengamat menilai bahwa tim yang paling berpeluang merebut medali emas bukan Malaysia, melainkan Timnas U22 Indonesia bersama tuan rumah Thailand dan Vietnam. Keunggulan Indonesia sebagai juara bertahan memberi modal kuat, apalagi skuad muda Garuda Muda dinilai punya potensi besar jika bisa menyatukan kekompakan dan permainan bagus. Sementara itu, Thailand mendapat sorotan karena statusnya sebagai tuan rumah dan kesiapan mereka yang matang, serta Vietnam tetap dihitung sebagai kekuatan serius di kawasan yang selalu sulit diprediksi hasilnya. Meskipun begitu, sejumlah pihak mengingatkan bahwa turnamen SEA Games kerap membuat kejutan dan tim lain tetap bisa jadi batu sandungan. Oleh karena itu, persaingan diprediksi akan berlangsung ketat, tak hanya di semifinal tapi sejak fase grup pun. Van Bronckhorst dipandang penuhi kriteria pelatih kepala timnas. Giovanni Van Bronckhorst menjadi salah satu nama yang masuk dalam bursa pelatih tim nasional Indonesia. Rekam jejak kepelatihan serta kedekatan emosional dengan Indonesia membuatnya dinilai sebagai kandidat yang layak dipertimbangkan.
Van Bronckhorst bukan hanya memiliki reputasi sebagai mantan pemain elit Eropa, tetapi juga telah membuktikan kapasitasnya saat menukangi sejumlah klub besar. Ia pernah membawa Feyenoord meraih gelar juara Liga Belanda, serta memiliki pengalaman bertarung di kompetisi level tertinggi Eropa. Selain itu, latar belakang keluarga yang memiliki hubungan dengan Indonesia diyakini akan mempermudah proses adaptasi, baik secara budaya maupun komunikasi dengan pemain. Pendekatan taktik dan mentalitas pemenang yang dimilikinya disebut dapat menghadirkan standar baru bagi tim Garuda. Apabila proses penunjukan berjalan mulus, kehadiran Van Bronckhorst diyakini mampu memberi suntikan harapan baru dan mendorong peningkatan prestasi tim nasional di level internasional. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, memastikan Shin Tae-yong tidak termasuk dalam 5 nama calon pelatih timnas. Amali menegaskan bahwa PSSI telah melangkah ke tahap baru dalam proses pemilihan pelatih kepala dan tidak lagi membuka peluang bagi kembalinya Shin. Ia menyebut daftar kandidat sudah mengerucut dan seluruh nama yang masuk bukan berasal dari pelatih sebelumnya. Keputusan tersebut sekaligus menepis spekulasi yang sempat beredar mengenai kemungkinan Shin kembali menangani skuad Garuda. PSSI memastikan fokus mereka kini sepenuhnya tertuju pada proses seleksi pelatih baru yang dinilai sesuai dengan arah program tim nasional ke depan. Kritikan, one man show, PSSI buat proses pemilihan pelatih timnas jadi amburadul. PSSI mendapat kritik pedas dari paguyuban supporter Timnas Indonesia, PSTI, atas cara pemilihan pelatih baru Timnas Indonesia, disebut sebagai bentuk one-man show yang mengabaikan transparansi dan partisipasi publik. Menurut Ketua PSTI, Ignatius Indro, publik tidak dilibatkan dan tidak mendapatkan informasi penting. Siapa saja kandidat pelatih, apa kriteria pemilihannya, serta bagaimana proses seleksinya. Prosedur dianggap terjadi di balik layar tanpa mekanisme terbuka. Indro menyebut keputusan strategis seperti penunjukan pelatih harus diambil secara kolektif, bukan atas nama satu orang saja. Menurutnya, tindakan PSSI menunjukkan kurangnya komitmen terhadap pembangunan sepak bola nasional secara jangka panjang. PSTI menyerukan agar PSSI segera membuka proses seleksi, memperjelas roadmap sepak bola nasional, dan melibatkan berbagai elemen, supporter, stakeholder publik agar keputusan lebih kredibel dan akuntabel.